Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dikatakan bahwa istri itu membatalkan wudhu. Pertanyaan kami, apakah mertua, ipar, dan anak tiri bawaan dari istri itu membatalkan wudhu? Tolong berikan dalil dan alasannya. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita memiliki rumus batal wudhu apabila bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan sama-sama dewasa. Setiap wanita atau laki-laki dewasa yang keduanya halal untuk melakukan hubungan badan dalam akad pernikahan yang sah, maka membatalkan wudhu. Saya ulang, rumusnya yang membatalkan wudhu, setiap wanita atau lelaki dewasa yang keduanya halal untuk melakukan hubungan badan dalam akad pernikahan yang sah, maka membatalkan wudhu. Kemudian ada yang bertanya, istri kan bisa dihubungi setiap saat dalam akad pernikahan yang sah, maka kalau bersentuhan ya membatalkan wudhu. Karena rumusnya memang setiap wanita atau laki-laki dewasa yang keduanya halal untuk melakukan hubungan badan. Suami istri halal enggak? Halal melakukan hubungan badan dalam akad pernikahan yang sah, maka membatalkan wudhu. Oleh sebab itu, yang tidak membatalkan wudhu, sekali lagi, rumus yang tidak membatalkan wudhu, artinya kalau mereka berdua saling bersentuhan maka wudhunya tidak batal. Rumusnya yaitu setiap lelaki atau perempuan yang haram melakukan pernikahan atau perkawinan selama-lamanya, bukan sementara. Artinya ada memang laki-laki maupun perempuan saat itu nggak boleh menikah, nanti boleh menikah begitu. Ada. Tapi rumusnya ini adalah lelaki atau perempuan yang haram melakukan pernikahan atau perkawinan selama-lamanya, bukan sementara. Karena mereka ini saling haram melakukan pernikahan dan perkawinan, mereka itulah yang disebut mahram. Istilahnya menggunakan istilah mahram. Jangan menggunakan istilah muhrim. Muhrim itu artinya orang yang pakai baju ihram. Kalau orangnya mau haji atau umroh menggunakan baju ihram disebut muhrim. Tetapi kalau orang yang haram menikah disebut mahram. Jangan niru para artis-artis di TV-TV itu loh ya, yang sering menenarkan kata-kata muhrim. Kamu bukan muhrim saya, menjauh-menjauh. Iya dong. Kan muhrim artinya orang yang pakai baju ihram. Orang yang pakai baju ihram kan bukan haji dan umroh. Ya jelas tidak muhrim. Oleh sebab itu gunakanlah istilah mahram. Mahram yaitu orang yang
saling haram untuk saling menikah, disebut mahram. Adapun mahram-mahram itu telah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23, yaitu sebanyak 12 wanita. 12 wanita inilah mahram yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum, telah diharamkan alaikum atas kalian. Karena diharamkan maka disebut mahram begitu. Yang pertama yang diharamkan ini ummahatukum, terhadap ibu-ibu kalian. Jadi ibu kandung ini haram, ini yang pertama. Ibu kandung haram dinikahi, maka tidak membatalkan wudhu. Yang kedua wabanatukum, dan terhadap anak-anak gadis kalian. Anak-anak putri-putri kita, putri kandung kita itu tidak membatalkan wudhu karena haram dinikahi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa akhwatukum, dan saudari-saudari perempuan kalian. Saudari kandung sebapak seibu maupun hanya sebapak saja maupun hanya seibu saja. Semuanya haram dinikahi, maka tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, wa ammatukum, dan bibi kalian. Kalau bibi menggunakan kata ammah dalam bahasa Arab, bibi yang saudaranya bapak. Bibi yang saudaranya bapak itu bibi yang tua maupun bibi yang muda, bule maupun bude yang saudaranya bapak, semuanya itu adalah haram dinikahi, maka tidak membatalkan wudhu kalau bersentuhan, ya. Kemudian yang kelima, wa khalatukum, dan terhadap bibi kalian yang dari saudaranya ibu. Nah gitulah, ini adalah bahasa Arab. Bibi dalam saudaranya bapak namanya ammatun, bibi yang saudaranya ibu namanya kholatun. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wabanatul akhi. Wabanatul akhi, dan anak-anak wanitanya saudara laki-laki. Keponakan wanita dari saudara laki-laki. Misalnya kita punya saudara nih laki-laki. Dan saudara laki-laki kita punya perempuan, punya anak perempuan, punya putri, ya. Keponakan. Itu yang keenam, keponakan. Baik cewek maupun cowok, ini kalau silang. Wabanatul ukhti, dan putri-putrinya dari saudari-saudari kita. Kita nih punya saudari, punya kakak cewek atau adik cewek. Kemudian adik atau kakak kita itu punya putri begitu. Kemudian wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan terhadap ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Berarti ibu yang menyusui, ibu rodha' itu adalah haram dinikahi, maka tidak membatalkan wudhu. Wa akhwatukum minar rodha'ati, dan saudari-saudari kalian yang sesusuan. Jadi saudari-saudari sesusuan itu haram dinikahi, maka kalau bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Wa ummahatun nisaikum, lah ini. Dan ibu-ibu istri-istri kalian. Ibu-ibu istri kalian berarti mertua kita. Mertua kita itu haram dinikahi selama-lamanya. Ya, haram dinikahi selama-lamanya. Maka tidak membatalkan wudhu. Misalnya kita ini punya istri. Istri kita dengan bapak kita juga nggak batal wudhu. Lah kita dengan mertua kita yang perempuan juga nggak batal wudhu gitu ya. Karena seandainya misalnya walaupun sudah cerai sekalipun, itu sampai selama-lamanya mertua itu haram dinikahi. Misalnya nih ada seorang yang menikah, kemudian cerai, ternyata mertuanya lebih cantik, ingin menikahi mertuanya, haram, tidak boleh. Selanjutnya, warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati takhaltum bihinna, dan anak-anak tiri kalian yang di dalam pemeliharaan kalian dari istri-istri kalian yang telah mendukul oleh kalian. Jadi kalau ibunya, misalnya kita nih menikahi seorang janda, jandanya punya anak gadis cantik, sudah dinikahi kemudian sudah didukul. Dukul itu apa sih? Ya sudah dihubungilah, kemudian cerai, maka sampai kapanpun anak tiri itu adalah mahramnya, haram dinikahi selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau seandainya dia bersentuhan, maka tidak batal wudhunya, begitu ya.
Kemudian fa in lam takunu takhaltum bihinna fala junaha alaikum. Lalu jika belum ada oleh kalian, belum mendukhul oleh kalian pada istri-istri kalian itu, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa, tidak ada dosa atas kalian. Misalnya ada seorang laki-laki menikahi janda, baru dinikahi, belum diapa-apakan, sudah baru dinikahi saja, belum diapa-apakan. Melihat anaknya kok lebih cantik, kemudian dicerai seketika, seandainya begitu. Kemudian setelah itu dia menikahi anaknya, maka boleh. Tapi kalau ibunya sudah ditukhul, ya, maka sampai kapanpun anak tiri adalah mahramnya, haram dinikahi dan tidak membatalkan wudhu. Ya, kalau belum ditukhul boleh, karena belum ditukhul, ayatnya kan jelas. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kemudian selanjutnya wa halailu abnaikum alladzi min aslabikum, dan menantu-menantu wanita kalian dari anak-anak laki kalian, alladzina yang min aslabikum, dari tulang sulbi kalian. Jadi menantu-menantu kita sampai kapanpun, misalnya kita nih punya anak kita udah menikah, kemudian cerai kan, kemudian mau dinikahi oleh mertuanya, ya nggak boleh, sampai kapanpun dia adalah mahramnya ya. Hal ini berbeda dengan bekas istrinya anak angkat. Sebagaimana Rasulullah SAW punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah yang menikahi Zainab binti Jahsy. Setelah Zaid bin Harithah menceraikan Zainab binti Jahsy, kemudian masa iddahnya selesai, Zainab binti Jahsy dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh, walaupun toh Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat, kemudian menikah dan menceraikan istrinya dinikahi oleh Rasulullah boleh. Tetapi kalau anaknya itu adalah anak kandung, kemudian menikah dan bercerai, maka mantan istrinya anak kandung itu sampai kapanpun menjadi mahramnya kita, haram dinikahi. Oleh sebab itulah tidak membatalkan wudhu. Kemudian wa antajma'u bainal ukhtaini, dan diharamkan juga sekiranya mengumpulkan oleh kalian di antara dua saudari, illa ma qad salafa, kecuali sesuatu yang telah terdahulu. Jadi seseorang ini diharamkan menikahi dua kakak beradik sekaligus. Sekaligus loh ya. Kalau misalnya ada yang satu dicerai, kemudian cerai meninggal atau cerai hidup, dia menikahi kakaknya atau adiknya, maka boleh. Tapi kalau dikumpulkan tidak boleh. Oleh sebab itulah ipar itu membatalkan wudhu. Jadi sekali lagi, ipar itu membatalkan wudhu. Kalau mertua tidak membatalkan wudhu selama-lamanya. Innallaha kana ghafurur rahima. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.